Oke, selamat malam Sobat Media Roaster. Kembali lagi bersama Media Roaster Official. Pada pembahasan malam kali ini ya, Sobat-Sobat Median, saya mau bercerita dulu ya tentang ayam yang menurut saya sangat-sangat istimewa dan jadi favorit saya sekarang ini. Ayam ini berjenis panat, di mana panat ini ada di kota Panat. Jadi di Thailand ada kota namanya itu kota Panat. Nah, ayam-ayamnya yang di situ dinamakan ayam panat. Sebenarnya ini tuh kriterianya mirip sekali atau bahkan gak ada bedanya sama ayam-ayam Bangkok lokal. Sama dari segi postur, ya, kelihatannya sama. Cuman yang membedakannya memang adalah tekniknya. Jadi kalau ayam panat ini, kalau teman-teman eh, pernah lihat ya, ini tuh dia ketika ini tumpang bulu namanya ya, dia tuh ngeloknya dalam sekali, satu. Dan ini tuh bisa muter gini nih. Nah, jadi lehernya tuh sangat lentur, lentur sekali. Makanya dia dibilang leher tak bertulang. Karena saking lenturnya dia ya bisa muter kayak gini. Rata-rata ayam-ayam yang dia lock berjenis-jenis pakoi nggak bakal bisa untuk ngedramben-dramben. Karena bagaimana dia mau ngedramben, ya dia di lock, dikunci. Ya. Dan ayam panat ini bukan tipikal pemukul badan, tapi pemukul kepala dari samping, bayangkan, ataupun dari kepala bagian belakang, samping belakang. Itu rata-rata tipikal ayam panat karena dia mainnya gini terus, ngalung dan locknya dalam sekali. Dan yang bagusnya lagi dia ada dorongnya. Jangan cuma ngalung gini gini doang, ya. Tapi dia ngalung dorong. Itu tipikal idaman saya. Jadi lock, ngalung, ya, dorong. Dorong itu ya tipikal idaman-idaman saya lah jenis-jenis panatnya. Jadi panat ini menurut saya sih ayam dari Thailand yang sangat-sangat berkualitas. Yang sangat-sangat berkualitas. Ya beda sama yang bangko-bangko yang lokal kan. Mungkin ada juga ngalung tapi ya ala kadarnya. Beda lah teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari videonya beda sekali dan aslinya juga luar biasa teman-teman. Gitu ya. Jadi inilah ayam panat dan eh untuk keunggulannya lagi ya, dia itu benar-benar tidak susah untuk disentuh lah. Susah untuk disentuh kalau yang menurut saya. Gitu. Apalagi kalau ketemu sama yang tipikal-tipikal kayak gini lagi ya, kayak Bangkok lagi, mungkin Koitrat atau Koingon atau Pakoi. Dia saya rasa sih bakal unggul sekali, menguasai jalan. Ya, menguasai jalan. Tapi bukan berarti udah pasti win ya. Enggak ya teman-teman ya. Nggak ada yang bisa memastikan win. Balik lagi itu ke kualitas masing-masing ayam dan seberapa berefek dia pukulannya gitu. Tapi untuk menguasai pola-pola jalannya, saya yakin menguasai sekali panat ini. Tapi panat yang berkualitas, jangan yang tanggung-tanggung. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, nah ini ayam, usahakan jangan ketemu sama yang slot-slot. Ya, yang gini, yang bobing-bobing. Ataupun yang kuda-kuda lari. Usahakan jangan ketemu gitu karena memang secara pola itu antinya, secara pola memang nggak menentukan juga sih gitu. Kayak kemarin si Black Cobra kan saya coba juga ketemu sama Mangon yang slot-slot yang menang juga gitu. Cuman ya diusahakan jangan ketemu lah, kecuali kalau teman-teman mau uji nyali gitu. Kemarin sih saya memang mau coba uji kualitasnya gitu. Awal-awal itu kalau nggak salah main kedua gitu saya cobain. Oh ternyata bagus, masih bisa dia antisipasi karena dorongnya sangat dalam. Jadi lawan pun mau ngebobing dia dorong duluan. Itu keunggulannya kalau yang panat sambil ada dorongnya, itu keunggulannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah kelebihannya ayam panat ini, itulah kelemahannya juga. Asal muasal dari Thailand, dari kota Panat. Ya. Nah, saya kemarin
kenapa sih saya tertarik sama panat ini? Dulu saya pernah punya ayam, ya main, terus ketemu sama ayam tipe kalian begini. Saya punya ayam pakoi, tapi saya lihat kok pakoi saya kok jadi jelek kelihatannya. Nah, ternyata ada yang kasih tahu sama saya, ada teman kasih tahu, wah ini ayam tipikal panat, 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 panat. Carilah ayam panat yang dia power steering. Wah, dari situ saya langsung kepikiran. Saya langsung cari yang terbaik. Saya lihat di Thailand panat itu yang terbaik siapa sih? Mister Somkiat, yang saya lihat, yang saya tahu. Ada memang Olan, cuman Olan saya nggak dapat kontaknya, saya dapatnya Mister Somkiat. Jadi pas yang Mister Somkiat saya langsung hubungin beliau, ya saya minta yang terbaik. Dia kasih lah ini si Black Cobra. Ya, jadi dia punya ayam namanya Black Cobra. Dia ternak anak-anakannya banyak yang bagus, yang super VVIP-nya. Saya bilang saya pengen langsung main. Pengen langsung main. Sampai itu saya pengen langsung main. Dia hasil dari ini, yang udah siapan nih, ayam siapan. Memang harganya mahal teman-teman. Harganya memang ya seharga motor Ninja lah. Mahal teman-teman ya. Saya pun kemarin berani-berani aja karena memang saya lihat dari videonya luar biasa. Ini memang tipikal kesukaan saya. Belum ada rekor loh teman-teman. Tapi saya berani belinya. Nah, itulah memang nekatnya saya ya itu. Ketika saya udah cocok di hati ya udah saya nekat meskipun belum ada rekor tapi saya yakin. Nah, buat teman-teman para pemula juga kalau mau beli ayam itu harus yakin dulu. Jangan main ini itu gitu loh. Kalau teman-teman memang yakin ya gas kan gitu loh. Jangan takut. Ya pasti ada aja ini. Jangan pikirin untung rugi lah gitu. Rugi mah sudah di tangan pastilah. Cuman kita kejar keuntungannya gitu ya. Kita berani berkorban, apa ya? Berani untuk mengambil suatu tindakan. Jadi jangan pernah berharap besar kalau yang diambil itu tindakan kecil. Tapi kalau tindakan yang beresiko tinggi, ya kemungkinan yang didapat pun besar. Gitu teman-teman, harus berani mengambil resiko. Nah, singkat cerita, sampailah si Black Cobra ini ke Indonesia. Tadinya di Thailand itu beratnya 2,9. Ready, posisi ready, siap. Ini. Oke, penangkap pakoi. Sampai di Indonesia, berat cuma 2,3 kilo, teman-teman. Itu saya langsung, wah, kok kecil banget nih ayam, kok kurus banget. Kok cuma 2,3, pucat lagi. Wah, ini tinggal tulang ini, kayaknya sebenarnya pindah alam gitu. Wah, di situ saya sih agak-agak, wah, ini pasti kendala di pengirimannya ini. Karena memang pas kemarin tuh sampai ke Indonesia lama banget, ada sekitar 3 atau 4 minggu. Biasanya cuma 1 minggu atau 1,5 minggu gitu. Ah, ini mah saya, aduh, cukup kecewa sebenarnya. Cuman ya udahlah, saya rawat lagi. Sehatkan, kasih obat-obatan multivitamin, kasih makanan yang bergizi. Mulailah naik pelan-pelan bobotnya. Sampai di 26, 27. Coba diabar tipis-tipis. Oh, polanya mah memang oke. Tapi pukulannya nggak ada. Karena memang belum bobotnya. Gitu. Jadi saya kasih mabung lagi. Ah, udahlah ini ayam dimabungin dulu aja. Saya bawalah ke farm yang di Jawa. Selesai mabung, bobotnya naik lagi ke 3 kilo, 2,9 gitu-gituan ya. Baru saya abar lagi, baru memang benar-benar top. Polanya canggih lah. Nah, disitulah dirawat, main yang perdana itu di Bogor, berprestasi. Main yang kedua lawan Mangon yang udah terkenal lah di daerah Bandung, juara juga ya. Mainnya itu di kelas gladiator langsung. Jadi dia pertama cuma kelas, memang satu ronde dulu kontes awal-awal. Yang kedua langsung gladiator, saya berani karena saya tahu kualitasnya. Nah, yang ketiga main lagi gladiator lagi. Ya itu main berapa ya? Kalau nggak salah 12 juta kalau nggak salah ya. Itu di mana ya? Di Bekasi lawan Pakoi gitu. Kalau nggak salah ya. Menang lagi. Yang keempat main lagi gladiator lagi. Ya, Pakoi drum band. Menang lagi. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang dia spesialis untuk anti Pakoi. Jadi saya nggak takut gitu loh. Ya, mau main gladiator silahkan. Ya, memang dia udah spesialisnya. Malah yang Pakoi yang malah ya kewalahan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang saya sering import
ya, spesialis untuk penakluk pakoi. Tapi memang nggak berjalan semulus itu awalnya. Yang tadi saya ceritakan awal-awalnya dia kurus kering lah gitu. Setelah setahunan, hampir setahun, baru saya menuai. Ya, kalau saya nggak sabar, dulunya udahlah ini ayam buang aja. Kemanain lah gitu. Jual murah atau kemana gitu. Itu kalau saya nggak sabar gitu loh. Tapi saya sabar dan saya percaya akan ayam tersebut. Jadi ya saya tahan-tahan, ya saya tahan-tahan, saya rawat, dikasih mabung dulu, dan terakhir ya membuahkan hasil teman-teman, gitu ya. Dan sekarang ini saya lagi memang breeding, proses breeding, saya beli lagi ayam import lagi dari Thailand lagi, khusus panat. Beberapa ekor indukan, ada terakhir saya import ada 3 ya, tapi indukan panatnya sih ada 5 ekor teman-teman sebenarnya. Sebelum-sebelumnya pun saya sudah ada juga import dulu-dulu gitu. Nah, jadi saya breeding si Black Cobra panat, jenis panat, X panat. Karena saya memang benar-benar pure mau panat, nggak ada pakoi-pakoinya. Jadi benar-benar pure penakluk pakoi. Itu saya lagi breeding, dan beberapa teman-teman juga sudah ada yang tahu lagi saya breeding, langsung mereka ikut inden. Biar keuntungannya apa kalau udah inden? Ya, jadi kalau udah inden, nanti ketika ayamnya udah ready, siap rilis, nanti bisa pilih duluan ayamnya. Gitu ya. Jadi saya sih harganya saya nggak bakal mahal-mahal teman-teman ya. Karena memang saya bertujuan untuk ya bisa menyebarkan lah. Bisa menyebarkan ayam-ayam yang berkualitas buat ke teman-teman semua penghobi ayam se-Indonesia. Ya, saya jualnya cuma harga 2 juta sepasang, usia 2 bulanan. Ya, dan kalau sistem untuk mengindennya minimal DP 1 juta. Gitu ya. Nanti ayam bakal dikirim sekitar usia 2 bulanan. Udah kelihatan jantan dan betinanya. Dan bagi saya itu kok 7 juta udah sangat-sangat murah teman-teman ya. Mengingat harga si Black Cobra-nya aja pun, wah mahal banget saya beli. Udah mahal banget, saya harus buktikan lagi prestasinya. Jadi gitu teman-teman, saya pun nggak mau breeding yang asal-asalan. Jadi saya, meskipun saya beli mahal, saya tetap uji dulu. Kalau udah layak, baru kita breeding. Baru sebarkan ke teman-teman semua. Gitu ya. Jadi menurut saya sih itu udah harganya sangat-sangat murah ya teman-teman ya. Kalau di bawahnya itu lagi nggak bisa teman-teman ya. Mohon maaf, nggak bisa kalau di bawahnya itu lagi. Itu udah sangat-sangat murah sekali. Itu di luar ongkos kirim. Nah, kalau teman-teman berminat, bisa langsung ya WA aja. Nanti di akhir video ini ada nomor WA-nya. Langsung aja minta aja di situ. Ya, kalau benar-benar berminat ya. Soalnya pasti ini sih teman-teman ya. Pasti terbatas nanti gitu. Ya, ayamnya itu terbatas, nggak selalu ada nantinya. Ini memang saya breeding sama ada 5 ekor indukan, tapi nggak tahu kan menjadinya berapa gitu. Jadi siapa yang duluan inden itu yang bakal saya duluankan gitu loh. Itu yang bakal jadi yang utama. Nanti bisa bebas memilih gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan seputaran ayam ya, atau mau kasih kritik, saran, masukan ya, bisa langsung aja chat di kolom komentar. Sekian aja, selamat malam, terima kasih, salam.